Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang mana para malaikat yatatabba'una majalis dzikr. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mencari-cari hamba Allah Subhanahu wa taala yang meluangkan waktunya, mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk duduk di majelis ilmu, memohonkan ampunan untuk mereka semua, memohonkan surga Allah Subhanahu wa taala untuk mereka semua dan memohon agar mereka semua dijauhkan dari api nerakanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang didoakan para malaikat untuk masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla dan jauhkan dari nerakanya. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulang pertemuan yang lalu ada 14 ayat ya, 14 ayat yang menjadi sajdah disunnahkan untuk sujud tilawah, disunahkan untuk sujud tilawah. Yang pertama di surat Al-A'raf, ayat berapa? Kemarin sudah tak kasih PR ya, untuk mencari ayatnya. Al-A'raf ayat berapa? Dan ayat-ayat sajidah itu penting untuk paling tidak familiar dibaca. Supaya familiar dibaca bagaimana? Sering dibaca mushafnya, sering khatam, kemudian di ayat-ayat sajidah sering sujud. Nah, nanti insyaallah taala familiar di telinga ayat-ayat tersebut sehingga ketika imam membaca kita tahu bahwasanya imam sujudnya yang dimaksud adalah sujud tilawah. Al-A'raf ayat berapa? 106. Insyaallah. 206. 206. Ada buka enggak yang lain? ChatGPT. Bolehlah ChatGPT, manfaatkanlah Mas. Al-A'raf. Kemudian surat Ar-Ra'd. Ya, surat Ar-Ra'd ayat berapa? Kemudian surat An-Nahl. Kemudian di surat Subhan itu surat apa? Al-Isra. Ayat berapa? Kemudian surat Maryam ayat berapa? Di surat Al-Hajj ada 2. Surat Al-Hajj ada 2 berapa? 18 dan 77 ya. Kemudian surat Al-Furqan ada berapa? Ayat ke-60. Surat An-Naml 26. Alif Lam Mim Tanzil ayat berapa? Sajdah. Kemudian Fussilat. Hamim Sajdah ada Fussilat. Fussilat ayat 37 38. Kemudian surat An-Najm. Surat An-Najm 62. Surat Al-Insyiqaq kemudian surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang terakhir ya. Kemudian di surat Shad ada 1. Ayat berapa? 20. Baik.
Kemudian penulis mengingatkan wasajdatu sad sajdatu syukrin, ya, bukan sajdatu tilawah. Jadi antum membedakan antara sujud tilawah dan sujud syukur. Ya. Apa perbedaan sujud tilawah dan sujud syukur? Sujud tilawah dilakukan, sujud tilawah dilakukan di dalam salat, dan sujud syukur hanya dilakukan, masya Allah. Jadi antum baca surat Shad, masuk ke ayat sajidah ini sedang salat, ya, antum sedang salat, baca surat Shad lewat ayat sajidah ini, disunahkan sujud atau tidak? Tidak. Bahkan kalau sujud salatnya batal. Tapi kalau di luar salat, nah, kalau di luar salat maka disunahkan untuk sujud, namanya sujud syukur, bukan sajidah. Tapi namanya sajidah, sama-sama sajidah, ya. Ayat sajidah. Tapi sajidahnya sajdatu syukrin, bukan sajdatu tilawah. Perbedaannya ketika dia sajdatu syukrin, maka sujudnya hanya ketika di luar salat. Nah, kemudian kita sampaikan kemarin bahwasannya kaifiyahnya ada dua takbir, ya, dua takbirah. Takbirah untuk sujud dan takbirah bangkit dari sujud. Yang afdal sujud tilawah dilakukan dalam kondisi duduk atau dalam kondisi berdiri? Dalam kondisi berdiri, karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kharra sajidan, khar al khurru, kata para ulama, khurru itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, menandakan berdiri, menandakan berdiri. Kalau duduk kemudian sujud itu bukan kharra sujud, ya, bukan kharra sajidan. Kan al khurru itu ketika dalam tempat yang tinggi kemudian turun ke bawah, maka berdiri lebih afdal untuk sujud. Misalnya antum sedang duduk baca mushaf, baca Al-Quran, kemudian sampai ke ayat sajidah, ya. Kalau ingin afdal maka berdiri, ya. Kemudian takbirah sujud, kemudian takbirah bangkit dari sujud. Ketika duduk tasyahud atau tidak? Tidak ada tasyahud, yang ada hanya wa idza rafa' wa yajlis, ya. Ketika bangkit dari sujud duduk, wa yusallim wujuban, wajib, hukumnya wajib untuk duduk sejenak kemudian salam. Imam Ahmad punya 3 riwayat dalam masalah ini. Yang pertama salamnya 1 kali, yang kedua salamnya 2 kali, yang ketiga tidak perlu salam, ya. Tiga-tiganya itu adalah fatwa Imam Ahmad, fatwa seorang mujtahid. Nah, itu kita harus berterima kasih kepada murid-murid beliau yang sudah mengabadikan fatwa-fatwa Imam Ahmad. Kalau ditanya mana yang lebih kuat pendapat ini, maka antum bisa kembali ke kitab mazhab yang menyebutkan tentang dalil-dalil dari setiap pendapat. Insya Allah banyak sekali dalilnya. Jadi itu bukan tanpa dalil, itu semua dengan dalil. Dan ketika Imam Ahmad berijtihad memberikan fatwa, itu semua dibangun di atas dalil Al-Quran, Sunnah, fatwa para sahabat, fatwa para tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in. Wa tujzi'u wahidatun. Nah, wala yatashahhad, tidak ada tasyahud, ka salatil jinazah, seperti salat jenazah. Wa yarfa'u yadayhi idza sajada nadban, ketika turun mau sujud disunahkan mengangkat kedua kedua tangan, ya. Walau fi salatin wa sujudun an qiyamin afdal. Baik. Itu sudah pertemuan yang lalu. Wa yukrahu lil imam qira'ah ayat sajdah fi salati sir. Kalau antum jadi imam, jangan baca ayat sajdah, ya, jangan baca ayat yang ada sujud tilawahnya ketika sholatnya sholat sir, ya, ketika sholatnya sir jangan. Mengapa? Karena itu akan memberikan ibham dan takhlid, ya, membuat jamaah bingung. Ini sujudnya sujud mau ke rakaat berikutnya atau sujud tilawah atau sujud apa, ya. Jadi membuat makmum jadi bingung. Nah, ketika membingungkan seperti kalaupun terjadi, maka makmum tidak wajib mengikuti imam. Ya, tapi kan susah, ya. Menurut di Melo ini bukan sujud beneran, tapi kan beda. Bedanya apa? Sujud beneran dan sujud tilawah bedanya apa? Iya, kalau nggak ada rukuknya, berarti dia sujud tilawah. Kalau ruku, berarti dia sujud beneran. Ya, setelah ruku, bangkit kemudian sujud beneran. Nah,
Adapun salat sir makmum tidak wajib mengikuti sujud tilawah imam. Beda dengan salat jahar. Wa yalzamul ma'mum mutaba'atuhu fi ghairi salati sirriyah. Adapun salat yang jahriyah, kalau imam sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya meskipun tidak dengar bacaan Qur'annya. Tidak dengar bacaan Qur'an sebabnya banyak. Ada terhalang pendengarannya, ada jarak yang terlalu jauh, kemudian mikrofonnya mati misalnya. Ada dengar tapi tidak menyimak ya karena sibuk dengan pikirannya padahal bacaan imamnya keras. Bahkan dia di belakang imam mungkin. Ya. Tapi orang kerungu imamnya macam apa? Karena pikirannya sedang ada di tempat yang lain. Pikirannya ketilang nunjukin fotokopi SIM, ya, fotokopi SIM. Ya. Kemudian loh kok fotokopian? Lo kan asli pak, fotokopi kan juga asli. Ya, itu antum melanjutkan sendiri kisahnya. Wa yustahabu fi ghairi salati sujud syukri. Ya, rampung-rampung. Tragedi itu nggak selesai-selesai. Wa yustahabu fi ghairi salat. Ya. Sujud syukur, adapun sujud syukri maka di luar salat. Ya, di luar salat. Kalau dilakukan di dalam salat, tabtulu bihi, salatnya batal kecuali lupa. Baik. Wa sifatu sujudi syukri wa ahkamuhu ka sujudi tilawah. Kita sudah sebutkan sujud syukur dan sujud tilawah itu hukumnya sama. Dan mereka berdua kata penulis wa sujudut tilawah salatun. Ya, sujud tilawah itu hukumnya seperti salat. Yang dimaksud apa? Disyaratkan di dalamnya yang disyaratkan di dalam salat. Seperti taharah, menghadap kiblat, satrul aurah dan lain sebagainya. Baik. Sekarang kita masuk awqatin nahi khamsah. Ya, ada 5 waktu dilarang sholat sunnah. Antum tadi belajar tentang sholat sunnah apa saja. Sekarang kita masuk bab ada waktu-waktu yang sholat sunnah justru dilarang. Ya, ada waktu-waktu yang sholat sunnah justru dilarang. Jumlahnya ada 5. Jumlahnya ada 5. Yang pertama min tulu'il fajri tsani ila tulu'i syamsi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza tala'al fajru fala salata illa rak'atay al-fajr ihtajja bihi Ahmad. Nah, yang pertama tidak boleh sholat sunnah. Kapan? Ketika fajar tsani sudah muncul. Ketika fajar tsani sudah muncul. Anggap sederhananya azan subuh. Ya, anggap sederhananya azan subuh. Karena kita muqallid terhadap para muadzin. Kita muqallid kepada para muadzin dalam menentukan waktu-waktu salat. Ketika azan subuh sudah berkumandang, tidak ada lagi salat sunnah kecuali cuma ada satu dan jumlahnya cuma 2 rakaat. Tidak ada salat sunnah yang lain. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza tala'a al-fajr fala salata illa rak'atayil fajr. Setelah adzan subuh sampai menunggu salat wajib, salat sunnahnya cuma ada satu dan jumlahnya 2 rakaat, tidak ada yang lain. Lalu bagaimana dengan tahiyatul masjid? Tidak ada tahiyatul masjid. Ya. Ketika antum masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat subuh, sholatnya cuma satu, jumlahnya 2 rakaat, namanya 2 rakaat sebelum fajar, cuma ada itu. Dan itu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah diriwayatkan beliau sholat 4 rakaat sebelum sholat subuh, belum pernah. Tahiyah 2 rakaat, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, ada. Sahabat pun tidak ada. Tapi di zaman sekarang banyak. Ya, unik ya. Dengan berdalih dengan kaidah-kaidah. Kaidahnya apa? Karena sholat tahiyatul masjid itu zatus sabab. Artinya sholat tahiyatul masjid itu sebabnya ada. Sebabnya apa? Sebabnya masuk masjid. Ketika orang masuk masjid kena syariat sunnah tahiyatul masjid. Ya itu kalau pakai kaidah logika. Ya, katanya berdalil dengan sunnah. Ya, coba buktikan kaidah Anda sesuai dengan sunnah atau tidak. Sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat berjamaah di masjid, datang ke masjid, kemudian sholat sunnah lebih dari 2 rakaat, tidak pernah. Untuk subuh ya, untuk subuh pasti cuma 2. Para sahabat pun 2, tabiin pun 2, tabiin pun 2. Makanya kalau ada nggak tahu sumbernya dari mana, menggunakan kaidah-kaidah tadi. Ya, tapi tidak kita katakan beda karena masalah tahiyatul masjid itu khilafiyah di waktu-waktu yang terlarang. Terlarang.
Bahkan ada beberapa ulama melarang sholat sunnah yang dimulai sebelum azan subuh, belum selesai kemudian azan subuh berkumandang. Ya, witir misalnya, antum bangun terlambat witir, tinggal sekitar 2 menit, sholat witir baru dapat setengah, azan subuh berkumandang. Yang sebagian ulama mengatakan batalkan, tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena waktunya tidak boleh untuk sholat sunnah. Kan tapi kita sampaikan enggak, ya, karena dia masuk masuk salatnya di waktu yang dibolehkan. Di waktu yang dibolehkan, maka melanjutkannya la ba'sa bihi. Ya, melanjutkannya la ba'sa bihi. Maka ketika fajar tsani sudah muncul atau azan subuh sudah berkumandang, salat sunnah tidak ada kecuali 2 rakaat fajar. Mau di luar, mau di dalam rumah ataupun di dalam masjid, salat sunnah setelah adzan subuh cuma ada satu, yaitu 2 rakaat sebelum fajar. Nah, sampai kapan? Ila tulu'isy syamsi. Ya, sampai terbitnya matahari. Sampai matahari tulu. Kalau fajar itu kan cahayanya. Ya, kalau tulu'usy syamsi itu sampai mataharinya terbit. Nah, dari mulai fajar tsani muncul sampai matahari terbit itu tidak ada salat sunnah kecuali 2 rakaat fajar. Tapi ada pengecualian lagi. Pengecualiannya apa lagi? Mengqadha, ya, kecuali mengqadha, kan sudah disebutkan salat sunnah rawatib, ya, salat sunnah rawatib disunahkan diqadha kalau kelewatan waktunya. Kalau kelewatan waktunya, maka itu termasuk pengecualian. Ya, yang syariat eh, menentukan bahwa salat tersebut boleh diqadha, maka mengqadha salat enggak ada masalah. Nanti ada pengecualian insyaallah sambil jalan. Wa tsani min tulu'iha hatta tartafi'a qida ar-rumah. Qida ar-rumah. Bukan qaida, tapi qida rumah. Dari matahari terbit sampai setinggi rumah. Rumah itu tombak, ya, fi ra'yil ain. Setinggi tombak, sampai matahari setinggi setinggi tombak. Itu adalah waktu dilarang untuk sholat sunnah, kecuali sholat wajib qadha wajib. Nanti ada pengecualiannya. Intinya itu 2 waktu awal yang kita sudah sebutkan 2, ya. Yang pertama dari fajar tsani sampai matahari terbit. Yang kedua sejak matahari terbit sampai sampai setinggi tombak, ya, sampai setinggi tombak. Kok nggak disambung aja, kok dipisah-pisah gitu? Ya, kok nggak disambung aja? Kenapa dipisah? Ya, karena memang hadisnya berbeda-beda. Nanti ada berkaitan dengan sholat jenazah, berkaitan dengan sholat jenazah, kemudian memakamkan jenazah. Ada di waktu larangan 2 tadi, ada satu yang boleh, ada satu yang tidak sama sekali. Ini akan masuk insyaallah. Yang ketiga, itu tadi 2. Yang ketiga, inda qiyamiha hatta tazul. Ya, sejak matahari sampai di posisi istiwa, ya, garis lurus. Jadi kalau dibikin kayu, antum ingat dulu penentuan waktu sholat duhur, ya, tancapkan kayu, kemudian muncul bayangan. Semakin siang tuh bayangannya tambah panjang atau tambah pendek? Tambah pendek. Terus tambah pendek sampai habis. Sampai titik akhir dia memendek. Ketika memanjang, nah itu berarti sudah mulai manjang sedikit, berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Lah ketika pendek maksimal ini waktu dilarang untuk salat sunnah. Dilarang waktu untuk salat, berarti persis sebelum zuhur kata para ulama, sederhananya ulama zaman sekarang, ya, itu tidak lebih dari 5 menit. Tidak lebih dari 5 menit. Karena posisi tengah itu enggak lama. Matahari berada di tengah, kemudian sampai geser itu enggak lama. Maksimum bahkan banyak para ulama mengatakan kurang dari itu. Cuma 2 sampai 3 menit. Tapi untuk kehati-hatian, maksimal 5 menit maksimal. Jadi 5 menit sebelum azan zuhur jangan coba-coba sholat duha. Ya, jangan coba-coba sholat duha dan sholat sunnah apapun sebelum zuhur loh. Ya, sebelum azan zuhur, 5 menit sebelum azan zuhur jangan melakukan sholat sunnah apapun. Pengecualiannya nanti ada, insyaallah. Hatta tazul, sampai geser, ya, sampai sudah tergelincir, yaitu masuk azan zuhur. Dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Thalathu sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihin
wa an naghbira fihinna mautana. Ya, ada 3 waktu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk sholat sunnah di dalamnya. Kita dilarang sholat. Ya. Jadi ada waktu yang sholat justru dilarang, bukan diperintahkan, dilarang. Ya. Wa an naghbira fihinna mautana, sholat jenazah dan menguburkan jenazah pun tidak boleh di waktu tersebut. Ya, ini 3 waktu yang istilahnya para ulama mughalladzah, larangannya keras. Ya, larangannya keras dan mutlak. Semua sholat sunnah nggak boleh. Yang pertama, ulangi lagi ya. Hina tatlu'u syamsu bazighah. Matahari terbit. Hatta tartafi'. Sampai setinggi tombak. Ini waktu larangan keras untuk salat sunnah. Wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirah. Matahari berada di titik 0. Bayangan habis sebelum memanjang untuk kedua kali. Ya. Atau sebelum masuk salat zuhur di titik 0. Titik istiwa 5 menit sebelum azan zuhur. Itu larangan keras. Wa hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurub hatta taghrub. Ketika matahari mulai masuk untuk tenggelam, lingkarannya sudah mulai masuk untuk tenggelam. Kira-kira sama ya. 5 menit sebelum azan maghrib. Ya, jangan coba-coba salat sunnah. Itu larangannya keras. Tapi pada asar itu juga larangan. Matahari proses tenggelam juga larangan. Tapi yang mughalladzah itu yang 5 menit sebelum tenggelam. 5 menit sebelum azan maghrib itu gampang. Ya, 5 menit sebelum azan maghrib itu keras. 5 menit sebelum azan zuhur itu keras. Matahari terbit sampai setinggi tombak itu larangan keras 3 itu. Ya, 3 itu larangan sholat, larangan mengubur jenazah yang paling keras ada di 3 itu. Dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul melarang di waktu tersebut. Rawahu Muslim, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Itu 3 yang keras. Kemudian kita masuk 2. Kan kita sebutkan di awal jumlah waktu dilarang sholat itu ada berapa? 5. Yang 3 sudah kita sebutkan. Pertama, ini 3 yang paling keras. Ya. Larangnya betul-betul tidak boleh. Tinggal yang 2. Yang 2 larangan tapi lebih ringan. Ya. Nanti ada contohnya kenapa lebih ringan. Warabi' min salatil asri ila ghurubiha. Nah, setelah sholat asar, bukan setelah azan asar, bukan. Ya, setelah sholat asar. Memang hadisnya beda, Pak. Ya. Dari 5 waktu yang akan kita sebutkan, yang 4 ini menyebutkan waktu pergerakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Cuma 1 yang larangannya berkaitan dengan ibadah sholatnya sudah ditunaikan atau belum. Contoh, tadi waktu dilarang fajar itu berkaitan dengan sholat fajar atau berkaitan dengan fajar tsaniyah sudah muncul. Berkaitan dengan sholatnya atau berkaitan dengan fajar sodiknya sudah muncul. Fajar sodik, bukan berkaitan dengan sholatnya. Ayo. Kemudian waktu yang kedua, ketika matahari terbit, berkaitan dengan ya gerakan ini apa namanya benda-benda langit ya, gerakan benda-benda langit. Yang ketiga, ketika matahari berada di titik istiwa, ya bukan berkaitan dengan sholat sudah ditunaikan atau cuma ada 1 yang larangan sholatnya berkaitan dengan sholatnya sudah ditunaikan atau belum, yaitu berkaitan dengan sholat asar, cuma di situ. Ya. Min sholatil asr, dari tuntasnya sudah ditunaikannya sholat asar. Ya. Sejak ditunaikannya sholat asar sampai matahari tenggelam. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da al-fajr hatta tatlu'a asy-syams wa la salata ba'da al-'asr hatta taghayyab asy-syams, muttafaqun alaihi. Ya, tidak ada salat setelah salat asar, tidak ada salat sunnah setelah salat asar. Wal i'tibar bil faraghi minha, kata kuncinya adalah setelah sholat asarnya ditunaikan. Maksudnya gini, antum nggak sengaja berada di sebuah masjid,
Ya, karena pengen berhenti menunaikan sholat asar, berhenti di sebuah masjid. Antum kira jamaah pertama sudah ditunaikan? Ya, jamaah pertama sudah tunaikan. Antum masuk masjid menunaikan sholat asar. Kemudian ternyata baru komat, baru mau komat sholat asar berjamaah. Supaya antum ikut bisa sholat asar berjamaah, caranya bagaimana? Langsung dibatalkan? Tidak boleh. Mengapa? Karena membatalkan sholat wajib dengan sengaja tanpa uzur haram, dosa. Ya, apa yang harus dilakukan? Merubah niat menjadi sholat sunnah. Baik. Setelah merubah niat menjadi sholat sunnah, kemudian setelah qomat ternyata imamnya nunggu lagi di perjalanan sekitar 5 menit. Imamnya datang lagi di perjalanan 5 menit. Nah, berarti antara antum nunggu sampai sholat asar ditegakkan ada jeda 5 menit. Di situ boleh sholat sunnah enggak kira-kira? Boleh, karena sholat asarnya belum jadi ditunaikan. Meskipun tadi sudah memulainya tapi tidak jadi. Kemudian dirubah menjadi sholat sunnah. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi setelah sholat asarnya selesai, muncul juga masalahnya adalah ketika takdim, jamak takdim. Antum memasukkan sholat asar ke sholat zuhur. Nah, pada asalnya sholat sunnah dari mulai setelah sholat zuhur atau setelah matahari tergelincir sampai sholat asar. Dari duhur sampai asar itu sholat sunnah mutlak itu boleh enggak? Boleh, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Untuk mau sholat memperbanyak ibadah nggak ada masalah. Kasusnya kalau jamaknya takdim, waktunya jadi pendek. Ya, sholat asarnya maju. Ya, misalnya antum jamak takdim jam 1 antum menjamak sholat duhur dan asar. Yang tadinya jam 1 sampai jam 4 itu bisa untuk sholat sunnah, jadi nggak bisa. Karena sholat asarnya maju. Maka sholat sunnah setelahnya nggak bisa semua ditunaikan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, salat ba'dal asri, tidak ada salat setelah salat asar. Kecuali nanti akan kita sebutkan. Itu yang keempat. Nah, walau fu'ilat fi waktu zuhri jam'an, lakin tuf'alu sunnatu zuhrin ba'daha. Salat zuhur itu punya sunnah rawatib enggak? Punya sunnah rawatib enggak? Punya. Sunnah rawatibnya berapa rakaat? 2 rakaat sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Dalam fikih Imam Ahmad, menjamak sholat, kita masuk masalah yang tadi ya, menjamak sholat. Itu syaratnya, ya, rukunnya bukan syarat, rukunnya itu mualat. Mualat itu langsung. Kalau antum niat menjamak zuhur dengan asar, kemudian setelah sholat zuhur, antum ngobrol, nang jaba masjid, jajan bakso, boleh ngomong, kan wis dijamak sholatnya, durung jamak tuli ya, ora bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena dari awal niatnya tidak menggabungkan sholat. Karena menggabungkan sholat itu, karena sholat pada asalnya kan waktunya sendiri-sendiri ya. Kalau mau digabungkan ke waktu sebelumnya, itu aturannya tidak sederhana. Aturannya ketat. Karena antum memasukkan sholat sebelum waktunya. Maka kalau tidak sesuai dengan sunnah, tidak bisa dilakukan jamak takdim. Ya. Mau berusaha jamak durung-durung, secara bisa. Itu sudah lewat waktunya. Maka nanti di waktu sholat asar harus sholat lagi. Syarat atau rukun menjamak salat dalam fikih Imam Ahmad itu rukunnya mualat. Mualat itu langsung. Ya. Setelah sholat zuhur, salam langsung berdiri lagi untuk salat asar. Kalau terpisah mau dengan makan bakso, makan somai, sholat sunnah sekalian tetap tidak bisa. Pertanyaannya, kapan dilakukan sholat sunnah rawatib zuhur? Kan harus langsung toh, ya kan? Harus langsung. Kapan dilakukan sholat sunnah rawatib? Sebelum itu tidak boleh dalam fikih Imam Ahmad. Kalau antum melakukan sholat zuhur, sunnah rawatib 2 rakaat, kemudian jamak takdim asarnya, maka ini batal. Ya, tidak memenuhi rukun untuk menjamak salat. Syarat rukunnya adalah mualat, langsung tidak boleh terpisah. Seakan-akan satu rangkaian
Penulis mengatakan, sebenarnya jawaban pertanyaan saya itu ada di buku yang antum baca, cuman antum nggak baca maksudnya. Walau fu'inat fi waktu zuhri jam'an, kalau kamu lakukan sholat asar di waktu sholat zuhur secara jamak, yang antum kenal istilah jamak takdim, lakin tuf'alu sunnatu zuhrin ba'daha, tidak boleh anda lakukan sunnah rawatib zuhur setelah zuhur persis, tapi setelah sholat asar. Ini termasuk pengecualian. Termasuk pengecualian. Kenapa? Karena pada asalnya itu memang waktu sholat zuhur. Ya, sehingga sunnahnya bukan qadha, bukan apa. Tapi memang itu waktunya di situ. Dan ada rukun muwalat tadi dalam menjamak salat. Masalahnya khilafiyah. Ala kulli hal, tapi itulah fikih yang digunakan Imam Ahmad rahimahullah taala. Wal khamis, waktu larangan salat sunnah yang kelima. Idza syara'ati syamsu fihi fil ghurub hatta yatim. Ya, ketika matahari mulai tenggelam atau sederhananya 5 menit sebelum azan maghrib. Itu keras larangan sholat sunnah di sana. Ya. Dan ini termasuk kalau menunda sholat asar sampai waktu ini hukumnya sah, tapi pelakunya berdosa kalau sengaja. Ya. Sengaja nunda asar sampai mepet banget waktu maghrib. Itu termasuk minal kabair kata para ulama. Itu termasuk dosa besar. Meskipun sholat asarnya sah, karena dengan sengaja. Karena itu larangan waktu sholat. Ya. Seperti dijelaskan dalam beberapa hadis, ada waktu-waktu di mana tanduk syaitan itu muncul. Nah, salah satunya adalah waktu ketika matahari terbenam. Yang kedua ketika matahari terbit. Itu dua waktu yang tidak boleh dilanggar. Jadi tidak ada salat di sana. Salat sunnah maksudnya. Kalaupun salat wajib asar berarti sebelum 5 menit sebelum azan maghrib salat asar. Kalau dengan sengaja azim maka termasuk dosa besar. Ya. Kalau tidak dengan sengaja maka semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu. Nah, ini pengecualian nih. Ya, sekarang masuk pengecualian. Atau sudah belajar 5 larangan waktu sholat. Kita ulangi. Yang pertama, setelah fajar sodik muncul. Ya, fajar sodik mungkin fajar sodik. Fajar sodik muncul atau sederhananya lah karena kita mukallid, ya kita kan taklid dengan para muadzin ya. Maka fajar sodik muncul itu bisa diwakili dengan kalimat adzan subuh. Mulai adzan subuh sampai terbitnya matahari. Jadi terbit matahari itu bukan tanda boleh sholat. Harus tetap nunggu lagi. Harus tetap nunggu lagi. Sekitar 20 menitan. Itu baru matahari setinggi tombak. Itu baru boleh untuk sholat. Yang kedua, tadi ya sejak matahari terbit sampai setinggi tombak. Yang ketiga, ketika matahari istiwa ya berada di titik sebelum tergelincir. Sederhananya bisa kita wakili sebelum azan zuhur. Ya, sebelum azan zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, sebelum azan zuhur, ya kira-kira 5 menit. Ya, 5 menit sebelum azan zuhur. Itu 3 waktu yang sangat keras larangannya untuk menunaikan salat sunnah. Di fajar itu ada 2, ya kita sebutkan tadi dari terbit fajar sampai terbit matahari, dari terbit matahari sampai setinggi tombak. Yang larangan yang keras yang mana? Itu yang satu larangannya ringan, yang satu larangannya keras. Yang keras yang mana? Hah? Yang subuh, yang subuh ada 2. Kita sebut tadi 2 ya. Mulai fajar muncul sampai matahari terbit. Mulai matahari terbit sampai setinggi tombak. Ada 2 ya. Kenapa 2? Karena yang satu keras, yang satu tidak larangan. Hubungannya dengan sholat jenazah. Yang tidak boleh sholat jenazah dan boleh menguburkan jenazah di waktu tersebut. Yang keras tidak boleh sama sekali. Sholat jenazah, menguburkan jenazah tidak boleh sama sekali. Yang mana? Fajar sodik sampai matahari
tenggelam. Itu yang tidak terlalu keras. Larangan yang keras itu yang ketika matahari sudah muncul sampai setinggi tombak. Itu yang keras. Yang kedua, 5 menit sebelum zuhur. Yang ketiga, 5 menit sebelum maghrib. Itu tiga yang paling keras ya. Tapi yang sebelum maghrib belum udah kita sebutkan belum tadi. Belum ya. Kemudian yang keempat, salatil asar. Ya, setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Larangannya keras atau tidak terlalu? Tidak ya, larangannya ringan. Larangannya ringan. Maksudnya apa? Boleh sholat jenazah dan boleh memakamkan jenazah di waktu tersebut. Min salatil asr. Wal khamis, kemudian yang kelima, tadi kita sudah sebutkan, yaitu 5 menit sebelum maghrib. 5 menit sebelum maghrib. Wa yajuzu, sekarang kita masuk pengecualian ya. Dari waktu larangan-larangan tadi, apa yang boleh dilakukan di sana? Yang pertama, qada'ul faraid. Boleh untuk mengqadha salat wajib ya, mengqadha salat wajib itu tidak pandang waktu. Kapanpun ingat belum salat wajib, sebagaimana fikih Imam Ahmad, segera ditunaikan ya. Qadha itu tidak perlu nunggu. Saya lupa salat zuhur, oh berarti nanti saya gabungnya dengan zuhur, tidak. Adapun fikih Imam Ahmad, kalau antum lupa sebuah salat kemudian ingat, fal yusalliha idza dzakaraha. Lafaz hadisnya kan begitu. Ya. Tunaikan salat tersebut ketika antum ingat tanpa pandang waktunya waktu apa, langsung tunaikan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Hadis muttafaqun alaihi. Ya. Barang siapa yang tertidur kemudian belum menunaikan salat yang wajib baginya sampai waktunya habis, ya, maka ketika bangun, contohnya subuh, ya, waktu subuh tertidur kemudian bangun jam 11 misalnya, ya, mungkin dia 2 hari belum tidur, atau jangan suudzon dulu, ya, 2 hari belum tidur, mencari nafkah, Pak. Ya, eh, mencari nafkahnya itu ke gunung-gunung batu, ya, mencari emas, nggak tahu emas apa. Jadi baru sempat tidur, kemudian jam 11 baru bangun. Apakah mengkodoknya angkola ngenteni subuh ngesuk? Ya, mengkodoknya lah, double, ya double. Nah, boleh. Kalau Anda senggang, tidak ada halangan, tidak mengganggu pekerjaan, tidak mengganggu rutinitas, apapun hak orang lain, maka sholat wajib yang harus dikodok ditunaikan saat itu juga. Dan menundanya dengan sengaja berdosa. Ya, karena apa? Karena dia mampu untuk menunaikan saat itu, tapi dia tunda dengan sengaja. Ya. Hadis muttafaqun alaihi. Wa yajuzu aidan, dan juga dibolehkan fi'lul manzurah fiha li'annaha salatun wajibah. Nazar salat, ya. Kalau saya berhasil misalnya menikahi seorang putri Cina. Putri Cina. Tapi Cina turunan. Antum tahu bedanya Cina asli dengan Cina turunan enggak? Enggak tahu ya. Kalau Cina turunan itu matanya bendul. Lanjutkan sendiri. Nazar kalau berhasil, saya akan sholat 10 rakaat. Ya, saya akan sholat jangan 10 kentengan, antum biasa sholat ratusan rakaat. Ya, ketika berhasil, saya akan sholat 100 rakaat. Ternyata ditelepon antum sama Raja Cina, Mas nikah dengan anak saya gitu. Dan antum lagi keliling, ya, menawar-nawarkan dagangan antum, ternyata ditelepon dari Cina untuk menikahi anak gadisnya Raja Cina. Unik sekali. Akhirnya antum menunaikan salat mandzuhrah. Nah, kejadiannya tapi 5 menit sebelum zuhur. Ya, 5 menit sebelum zuhur. Kemudian ternyata antum ingat, saya pernah dengar majelis dari itu Ibrahim Center. Ya. Oh, ini dilarang ini. Hadis muttafaqun alaih rawahu Muslim, ini dilarang. Ya, sebelum matahari tergelincir 5 menit tidak boleh sholat. Ya. Lalu bagaimana? Nah, yajuzu aidan fi'lul manzura fiha li anna salatun wajibah. Salat nazar hukumnya wajib, maka seperti qada salat wajib. Tidak pandang waktu, jam berapapun Anda wajib menunaikannya, segera tunaikan.
Wa yajuzu hatta fil awqati thalatha al-qasirah. Nah, kemudian berikutnya dibolehkan fi'lu raq'ati tawaf, ya. Salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ya, nanti antum besok ke berangkat misalnya, saya mau menerapkan ini ya, salat sunnah tawaf. Tadi malam belajar, besok langsung berangkat ke Arab Saudi antum. Ya, boleh masuk enggak? Ya paling sampai Jeddah aja, suruh pulang lagi. Karena antum visanya palsu, nggak palsu asli, asli. Cuman pasti penjaganya senyum-senyum. Biasanya visanya bisa kerja kan, bisa kerja. Kamu sana lagi visa gitu. Kamu sudah berapa tahun kerja di sini? Baru senyum-senyum. Pasti berarti dia pengen haji tapi beli visa kerja. Sebenarnya secara aturan pemerintah sana dilarang. Secara pemerintah sana sebenarnya nggak boleh visa apa namanya memperjualbelikan visa kerja untuk selain keperluan kerja itu aslinya nggak boleh ya. Tapi ya itulah ta'awun alal ismi wal udwan apa melone apa ya. Ya itu banyak diperjualbelikan bahkan oleh para asatidzah. Saya juga bingung itu komentarinya gimana. Ya alasannya memudahkan haji. Tapi pemerintah sana ketika membatasi itu untuk keselamatan. Ya, dosen saya cerita dia haji di tahun 80-an, 90. Itu memang taruhannya nyawa. Karena jumlah manusianya nggak bisa diprediksi. Yang datang dari gurun pasir tuh jumlahnya berapa puluh juta, antum nggak bisa prediksi. Yang naik mobil, yang naik unta, yang naik kuda, wah itu jumlahnya jutaan. Nah, pemerintah, apalagi setelah kejadian terowongan Mina itu ya, pemerintah Saudi itu trauma sebenarnya dengan kok mereka merasa gagal menyelenggarakan ibadah haji. Ya. Karena sampai timbul korbannya tanggung jawab mereka. Mereka tahu di akhirat akan ditanyai kenapa tidak memprediksi kejadian seperti ini karena terlalu penuh kan. Masa orangnya terlalu penuh. Akhirnya dibuatlah aturan tasrih tadi, izin ya. Anda harus memiliki izin khusus untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi banyak yang menggoreng isu tersebut. Katanya Saudi semena-mena lah, Mekah itu milik umat Islam seluruh dunia. Ya bukan begitu. Lah kalau mati tanggung jawab siapa? Zaman Nabi yang haji orang 1 juta, mungkin 2 juta. Sekarang jumlah nggak bisa diprediksi loh, bukan hanya nggak bisa dihitung. Tahun 90 orang haji itu nggak bisa dihitung jumlahnya. Jadi antum suk-sukannya seperti apa tuh? Betul-betul taruhan nyawa betul zaman tersebut ya. Kalau dulu orang Indonesia mau haji itu pasti nulis wasiat dulu, kan belum tentu pulang, ya, belum tentu bisa pulang. Ya. Tapi banyak yang meremehkan kebijakan Saudi Arabia. Padahal bagus ya untuk melindungi mereka-mereka yang haji di sana. Sekarang haji nyaman, ya, tidak mempertaruhkan nyawa, ya karena semua diatur, jumlahnya juga terukur. Ketika jumlah terukur, petugas keamanannya bisa dihitung butuhnya berapa, itu kan. Kemudian makannya cukup. Oh, kalau dulu berat ya, dulu sangat berat kata. Makanan rebutan, betul-betul berat apalagi untuk orang kita yang kecil-kecil. Ya, orang kita kecil-kecil, pendek-pendek, tuyung-tuyung terus ngalahan. Ngalahan nih gue loh, sing berat wong Indonesia gue ngalahan. Antum kelenger, antum dulu kelenger, ngerepoti uang pada baik. Ya, ngalahan tapi ngerepotin orang, buat apa? Ya, mending antum jangan ngalahan tapi jangan ngerepotin orang. Ngalahan ngerepotin orang. Ya, kalau pingsan kan ngerepotin orang. Ya. Oh, sampai situ ya. Tadi cerita apa? Oh, tawaf, Pak. Lagi cerita tentang 2 rakaat setelah tawaf. Sunnah 2 rakaat setelah tawaf itu juga sholat sunnah yang tidak pandang waktu. Kalau tadi kontok wajib, jelas wajib. Nazar sholat 100 rakaat juga wajib. Ya. Saya bernazar kalau fotokopi lagi ya jadilah. Wa tajuzu biha i'adatu jama'atin. Nah, juga mengulang sholat jamaah. Antum sudah sholat jamaah di sebuah masjid, kemudian jamaah yang asli baru akan ditegakkan. Ya, sering ya mengalami kejadian seperti itu ya, apalagi dalam kondisi safar, mampir di masjid, waktunya sudah masuk, tapi sholat jamaahnya baru komat. Ternyata antum selesai duduk zikir komat, ternyata jamaah pertama baru akan ditegakkan. Apa yang Anda lakukan? Ya,
Lima rawa Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr falamma qada salatahu idza huwa birajulaini lam yusalliha ma'ahu faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana faqala ya Rasulullah qad sallayna fi rihalina qala la taf'ala idza sallaytuma fi rihalikuma ثم أتيتما مسجد جماعة وصليا معهم فإنها لكما نافلة رواه الترمذي وصححه فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. Nah, suatu hari ya beliau Yazid radhiyallahu anhu salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr, salat subuh. Setelah salam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingat dua orang ini tadi sudah ada di masjid. Posisinya dempes. Ya, dempes itu bahasa Indonesianya apa? Mojo. Ya, bersandar pada sebuah titik. Ya. Setelah salam, orang ubah posisinya sedang kono. Berarti kemungkinan tadi nggak ikut salat, tidak ikut salat jamaah. Faqala kemudian dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Apa yang menghalangi kamu untuk salat jamaah bersama kita? Ya. Faqala mereka berdua berkata, "Ya Rasulullah, qad shallaina fi rihalina." Kita sudah salat tadi di perjalanan. Ya, ketika masuk masjid kita dalam kondisi sudah salat subuh, sudah salat fajar. Qala la taf'ala, jangan begitu. Idza shalaituma fi rihalikuma, thumma ataituma masjid jamaah, fa shalliya ma'ahum. Kalau kamu sudah salat di perjalanan, kamu masuk ke dalam masjid, kemudian jamaahnya ditegakkan, fasalliya ma'ahum, maka salatlah bersama jamaah tersebut. Ini salliya ini fi'il amr ya. Ya, fasalliya ma'ahum. Ini fi'il amr. Fi'il amr hukumnya apa? Perintah ya. Padahal ijma hukumnya sunnah. Ya itulah. Nanti tak cerita nanti. Sabar ya. Fa innaha lakum nafilah. Sesungguhnya salat jamaah ini kalau kamu ikuti akan dihitung sebagai salat sunnah bagi kalian. Taib, saya kebetulan baru lihat ada potongan video dari seorang ustadz menjelaskan dan beliau mengatakan wajib ya, wajib bagi kalian untuk sholat ketika berada di masjid, sholat jamaah ditegakkan dan kalian sudah sholat, wajib untuk sholat bersama mereka. Nah, itu bahaya sekali. Ya bagus, bagus semangat ya, ada semangat, bagus mengajak umat. Tapi halal haram itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengatakan sesuatu wajib, sunnah, mubah itu bukan haknya kita. Kita tugasnya cuma mempelajari kemudian mengamalkan. Para ulama ijma bahwasanya masalah ini hukumnya antum tadi berada di masjid sudah kondisi salat, kemudian ditegakkan salat, antum disunahkan, dianjurkan untuk ikut hukumnya ijma. Tidak ada satupun yang ngomong wajib. Saya baru lihat tadi, Ustaz dari Indonesia. Masya Allah ya, jaraknya sekitar 9 jam dari Saudi Arabia. Tapi bisa berfatwa hukumnya wajib. Saya nggak paham itu. Ilmunya dari mana? Ya hanya mengambil zahir-zahir aja. Makanya tadi saya ngetes antum. Ya. Fasalliya, salli itu satu, salliya itu dua. Karena yang diajak bicara berapa? Dua orang. Itu fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan perintah. Tapi perintah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau yang sunnah dihukumi wajib, tanggung jawabnya berat. Yang wajib dihukumi sunnah pun tanggung jawabnya berat. Ya, mengatakan suatu amalan dilarang itu berat. Mengatakan suatu amalan disyariatkan juga berat. Ya. Jadi hati-hatilah dalam berfatwa, dalam buat konten. Ya. Kalau memang sandarannya masih lemah, pengetahuan kita terhadap ijma'atnya para ulama sedikit, ya sebaiknya jangan bikin konten-konten dulu. Banyak duduk, banyak belajar. Meskipun masyarakat mencintai, maksudnya mencintai itu kalau dia datang, yang datang masyarakat itu ribuan, ya 1.000 orang, 2.000 orang, tapi tidak menunjukkan bahwasanya dia seorang fakih sama sekali, bukan. Ya. Itu ditunjukkan dari bagaimana dia menyampaikan hukum itu baru fakih. Ya. Menyandarkannya kemana? Kalau menurut saya boleh-boleh saja, tapi bahaya. Ya, tapi bahaya.
Karena berarti dia akan mempertanggungjawabkan perkataan tersebut. Dan videonya tersebar di mana? Mungkin nyampe ke HP-HP antum, mungkin sampai juga ya video tersebut. Jadi di-share banyak. Jadikan status WA. Ya miris ketika semangat ingin mengajak orang kepada kebaikan, tapi jangan kebablasan. Sehingga makanya dulu banyak orang membuat hadis palsu tuh kayak gitu, Pak. Karena lihat orang malas baca Quran. Akhirnya baca Quran semua malas. Akhirnya dipilih satu, surat Yasin misalnya. Itu sejarahnya begitu, Pak. Ya. Kemudian dia membuat fadilah khusus untuk surat Yasin. Akhirnya disampaikan. Akhirnya orang mau ngaji. Dulu kayak gitu sejarahnya. Bid'ah munculnya syariat Yasinan. Ya, itu karena masyarakat benar-benar jauh dari Al-Quran. Jangan baca semuanya. Jauh banget. Satu surat wis pentol. Makanya dipilihlah satu surat. Ya mungkin kenapa dipilih itu karena mungkin ustadznya taunya itu doang. Yang buat taklim loh. Dia belajar tafsirnya dulu itu. Jadi saya paham aja lah. Akhirnya itu. Kemudian dikasih fadilah khusus. Betul kita katakan mengatakan fadilah khusus pada suatu surat dalam Al-Quran tanpa sandaran dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh. Itu jelas haram. Itu sejarahnya begitu. Lah di kita ternyata sama saja. Ingin memberikan ilmu secara bersemangat, ya, semangatnya berapi-api dalam menyampaikan ilmu, tapi kelewatan gitu loh. Sehingga menghukumi sesuatu tidak pada tempatnya. Sesuatu yang hukumnya sunnah secara ijma dihukumi wajib. Itu kan kebablasan. Sama. Seperti surat gak ada fadilah khususnya, antum kasih tambahan fadilah. Tidak boleh sama. Ya. Jadi mengatakan menyelisih bid'ahnya para bid'ah, menyelisih ijma'nya. Ijma'nya para ulama itu muharram dosa besar. Tidak boleh. Ya, bahkan ijma'nya kalau ada sandaran ijma' sahabat lebih keras lagi. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Sahabatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Berarti di atas kebenaran. Sahabatku kalau sampai ijma itu pasti benar. Maka menyelisihi ijma itu muharram dosa besar. Ya. Waliyahumillah. Oh ya juzu. Tapi tadi disyaratkan sunnah tadi kalau antum berada di masjid. Kalau di luar masjid maka tidak disyaratkan, tidak disunahkan untuk masuk kemudian ngulangi sholat jamaah. Kalau sudah di luar masjid sudah. Tapi kalau di dalam masjid antum sudah sholat wajib, kemudian jamaah wajib ditegakkan, disunahkan ikut. Disunahkan ikut, tapi hukumnya tidak wajib. Karena wajib itu ada resiko dosa di balik itu. Wa tajuzu salatu 'alal jinazah ba'dal fajri wal 'asri. Ya, tadi kita sebutkan di waktu fajar itu ada dua, yang satu larangannya keras, yang satu larangannya ringan. Yang larangannya ringan itu yang mana? Fajar. Nah, ini tulisannya ya. Wa tajuzu salatu 'alal jinazah ba'dal fajri wal 'asri duna baqiyatil awqat ma lam yukhaf 'alaiha. Nah, salat jenazah bolehnya dilakukan kalau di waktu yang terlarang. Di 5 tadi, yang 3 nggak boleh. Bolehnya cuma 2. Ya, kalaupun harus sholat jenazah, antum harus sholat jenazah, maka kemudian bertabrakan dengan 5 waktu yang dilarang tadi, bolehnya cuma 2. Yaitu setelah fajar dan setelah asar. Setelah asar. Itu cuma bolehnya itu. Ya. Duna baqiyatil awqat, di waktu yang lain tidak boleh. Contohnya matahari terbit sampai setinggi tombak, tidak boleh. Kemudian 5 menit sebelum maghrib, 5 menit juga sebelum zuhur. Ya, sholat jenazah di waktu ini tidak boleh. Ya. Malam yukhaf 'alaiha, kecuali ditakutkan jenazahnya rusak. Ya, maka dibolehkan dalam kondisi darurat. Tapi pada asalnya tidak. Wa yahrumu tatawwu'un bi ghairiha. Haram hukumnya ini khilafiyah sih, tapi ini yang dipegang oleh mutaakhirin mazhab Hanabilah. Syekh Mansur Al-Buhuti menyampaikan haram hukumnya salat sunnah selain yang kita sebutkan sebagai pengecualian tadi. Ya. Pengecualian tadi apa contohnya? Tawaf. Ya, salat sunnah tawaf. Kemudian
sholat sunnah qadha terhadap sunnah rawatib. Ya enggak? Kemudian sholat jenazah. Adapun kemudian mengulangi sholat wajib tadi ya, yang ada di dalam masjid ya. Hmm. Sholat sunnah selain itu kalau bertabrakan dengan 5 waktu ini maka hukumnya bukan makruh, haram. Hukumnya haram. Nah, hatta malahu sebab meskipun sholat sunnahnya punya sebab. Contohnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat sunnah yang punya sebab. Ketika sebabnya ada, maka disunahkan tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid adalah masuk dalam masjid. Kata beliau, bahkan juga tahiyatul masjid pun haram dilakukan di waktu tersebut. Ya. Wa sunnati wudu. Contohnya tadi, contoh paling real itu sholat subuh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh real. Ya, para sahabat datang ke masjid sebelum sholat subuh, sholat sunnahnya cuma 2 rakaat tidak lebih. Ya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan juga riwayat yang lain tidak ada sholat sunnah setelah fajar kecuali 2 rakaat. Itu berarti terang sekali, lafadznya jelas, jelas cuma 2 rakaat tidak lebih. Dan 2 rakaat yang dimaksud adalah 2 rakaat fajar, ya sholat sunnah fajar. Menunjukkan tidak ada tahiyatul masjid. Ya, padahal itu waktu larangan yang cukup ringan. Yang berat itu kan setelah matahari terbit ya. Yang ringan pun tidak boleh. Ya. Hatta malahu sabab. Meskipun punya sebab tetap tidak bisa. Kata tahiyatul masjid. Seperti salat tahiyatul masjid. Wa sunati wudu. Salat sunnah wudu. Itu salat sunnah yang punya sebab. Sebabnya wudu. Setiap antum wudu terkena hukum disunahkan. Ya, antum dibolehkan. Secara syar'i antum dianjurkan untuk salat sunnah 2 rakaat. 2 rakaat. Dan itu amalan seorang sahabat yang masyhur. Siapa? Bilal ya radhiyallahu anhu yang salah satu sandalnya sudah terdengar di surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya adalah setiap wudu salat 2 rakaat, tapi terikat dengan 5 waktu larangan ini. Ya, maka tidak bisa dilakukan. Wa sajdatit tilawah. Ya, sajdah tilawah. Antum di masjid nunggu azan zuhur. 5 menit sebelum azan zuhur antum masih baca mushaf sampai ke ayat sajdah, maka tidak sujud tilawah. Ya. Wa salatin ala qabr. Salat di kuburan. Salat di kuburan boleh enggak? Ibn keder sih. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah salat di kuburan enggak? Lu dadak bisa dijawab keder. Pernah kok. Ya, yang dimaksud itu pun tidak. Ya, salat sunnah tersebut tidak boleh dilakukan di 5 waktu yang terlarang. Atau salat gaib, ya, salat jenazah yang dilakukan secara gaib. Salat kusuf pun tidak boleh kalau bertabrakan dengan 5 waktu ini. Ya, maka ditunggu sebentar. Wa qada ratibah siwa sunnati dhuhrin ba'da al-'asr majmu'ah ilaiha. Qada ratibah. Nah, dan mengqada ratibah. Baik. Ini khilafiyah. Baik, lewatkan aja nama. Wala yan'aqidu an-naflu in ibtada'ahu fi hadhil awqat. Kalau dilakukan maka salat sunnahnya tidak sah walau jahilan illa tahiyatul masjid idza dakhala. Tahiyatul masjid cuma ada satu kejadian dia masuk ke waktu yang dilarang tapi hukumnya sah, yaitu ketika jawabannya ada di situ. Ya, illa tahiyatul masjid idza dakhala hala khutbatil jumu'ah. Ya, kecuali tahiyatul masjid yang terjadi ketika kondisinya khutbah karena khutbah Jumat itu boleh dilakukan sebelum waktu zuhur. Jadi dimungkinkan khutbah itu terjadi di waktu larangan untuk salat. Ya. Bahkan salat Jumat pun dimungkinkan terjadi di waktu larangan salat. Ya, jadi salat Jumat itu khusus. Ya, iya sebelum azan zuhur. Ya kan mungkin Jumat itu maju itu kan dibolehkan. Ya, secara syar'i dalam fikih Imam Ahmad salat Jumat itu boleh maju waktunya. Ya, sebelum waktu salat zuhur. Kalau boleh maju resikonya berarti salat itu mungkin terjadi di waktu larangan salat atau salat sunnahnya terjadi di waktu larangan untuk salat, yaitu 5 menit sebelum matahari tergelincir. Itu waktu yang dibolehkan. Satu-satunya tahiyatul masjid kalau bertabrakan dengan 5 waktu haram ini
mungkin dibolehkan cuma satu tahiyatul masjid pada khutbah Jumat. Nah, fatajuzu mutlaqan, maka dibolehkan secara mutlak. Wa Makkah wa ghairuha fi dzalika sawa, Makkah dan selainnya, Masjidil Haram, masjid yang lain sama hukumnya dalam masalah yang kita sebutkan. Maksudnya apa? Kejadian itu karena ada para ulama mengatakan tetap nggak boleh karena kejadian itu khusus di Masjid Nabawi, kejadiannya khas dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan tidak, kejadiannya umum, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Ice, Masjid Abu Bakar, Masjid, sebutkan semuanya sama dalam masalah tersebut. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan enggak? Nah, salat langsung, ya. Tidak terputus dengan apapun. Karena sudah diputus dengan salam. Sebenarnya salam itu sudah memutus salat.